Seharusnya kalau dia itu bijaksana, Rizik Syihab ini bijaksana, itu seharusnya tidak terjadi hal semacam ini. Tidak hanya memperturutkan nafsunya, menyuarakan, mengajak orang untuk berperang tanpa memikirkan resiko bagaimana akibatnya. Ini kan konyol. Memang kita perlu ada orang-orang yang selalu mengawasi, mengkritik, memang perlu. Tapi jangan sampai over, jangan sampai seperti Rizik Syihab ini. Ini kan sudah over, mengkritik pemerintahan sampai menghina, mencaci maki, personalnya ikut dicaci maki, Jokowi menjadi jokodok dan sebagainya, seperti Bahar Smith itu menganggap Jokowi sebagai seorang banci. Ini kan sudah keterlaluan, sudah kelewatan. Dan tentu dengan kehadiran, dengan sikap keseriusan dari Pak Prabowo ini ya, dengan adanya tokoh-tokoh yang dipanggil dalam kabinetnya ini, semoga ini bisa meredam, membungkam atau mempersempit ruang orang-orang yang suka membuat gaduh, suka mencaci maki seperti Rizik Syihab dan kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nur Mas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang sikap Pak Prabowo yang makin hari makin nampak jelas bagaimana Pak Prabowo ini nampak serius dalam menyikapi orang-orang yang suka membuat resah umat, yang suka mencaci maki sesama muslim, suka mencaci maki pemerintahan, suka mencaci, yaitu tidak lepas dari Rizik Syihab dan lain-lain ya, orang-orang yang seperti ini. Dan kita sangat senang sekali sikap Pak Prabowo itu telah menunjukkan keseriusannya dalam ingin membungkam orang-orang atau mempersempit ruang orang-orang yang suka mencaci maki seperti Rizik Syihab dan kawan-kawannya ini ya. Dan itu jelas sekali bisa kita lihat dari pernyataan yang kemarin itu ketika beliau memberikan sambutan di acara PKB, yaitu dengan tegas Pak Prabowo mengatakan orang-orang yang suka mencaci maki itu semoga cepat disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Intinya orang-orang ini mungkin belum mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Yang jelas caci maki menurut Pak Prabowo itu tidak dibenarkan dalam agama manapun, dan ini tentu sangat jelas sekali bagaimana Pak Prabowo ini sangat tidak suka dengan orang-orang yang suka membuat resah, yang suka mencaci maki, mencaci teman, mencaci presiden, mencaci pemerintahan. Ini jelas sekali. Dan pernyataan itu ya, ternyata yang kemarin tempo hari yang lalu, ternyata kita bisa lihat lagi keseriusan beliau dalam ingin mempersempit ruang orang-orang yang suka mencaci maki itu, yaitu dipanggilnya seseorang yang kita tahu selama ini beliau itu adalah orang yang sangat tegas, sangat lantang melawan Rizik Syihab ya, melawan orang-orang yang suka mencaci maki. Dipanggilnya yaitu Bapak Jenderal Dudung ya. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan Bapak Jenderal ini, dan ini menunjukkan kalau beliau dipanggil berarti tentu Bapak Jenderal Dudung ini tentu akan mendapatkan posisi atau jabatan penting ya, tentunya sesuai dengan kapasitas beliau sebagai seorang jenderal, sebagai seorang keamanan negara. Sangat menggembirakan, dan tentu kita memang sangat membutuhkan orang-orang yang tegas seperti Bapak Jenderal Dudung, tegas dengan orang-orang yang suka membuat resah, suka membuat mengada-ngada, membuat fitnah, membuat hoak,
mencaci maki dan sebagainya. Kita bisa lihat sikap Rizik Syihab tempo hari kemarin itu sempat meresahkan orang, membuat hoax dengan menyuarakan ada pasukan berani mati Jokowi. Nah, ini kan sudah jelas mengada-ada. Kita bisa lihat faktanya dengan sampai saat ini. Mana ada orang. Di samping itu kalau kita sudah menalar, tentu tidak mungkin sekali ada pasukan berani mati Pak Jokowi. Wong orangnya masih menjadi presiden kok. Ngapain ada apa itu, misalkan ada sukarelawan yang membela Pak Jokowi, ngapain? Ya jelas sangat jauh sekali dari kekuatan Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi sendiri masih seorang presiden, tinggal memerintahkan kepada tentaranya, kepada aparat keamanan, kepada kepolisian, itu sudah mudah sekali itu. Ngapain? Terus kalau orang mau jadi sukarelawan, ya hari ini ya kalau waktu Pak Jokowi masih menjadi presiden, tidak percuma saja kekuatannya sama sekali tidak apa itu ya istilahnya ngubati lah. Wong ada Pak Jokowi punya sesuatu keamanan yang lebih kuat besar kok, sampai ada sukarelawan membentuk pasukan berani. Yes, itu memang jelas cari-carinya Rizik Syihab, mengada-ada, suka membuat onar, membuat rusuh, membuat gaduh, membuat berita-berita hoax yang tujuannya intinya hanya untuk menurut dia sangat tidak dia sukai, intinya itu, yaitu termasuk salah satunya adalah kepada Pak Jokowi. Ya mungkin si Rizik Syihab ini mungkin masih ada dendam, yang tentu mungkin masih ada dendam tentang peristiwa KM berapa itu, KM yaitu ketika pengawalnya si Rizik Syihab ini terbunuh dalam peristiwa itu ya. Ya sebenarnya ketika ada pengawalnya Pak Rizik ini, ada anggota FPI yang terbunuh menjadi korban, seharusnya yang bertanggung jawab itu seharusnya itu Pak Rizik. Seharusnya seperti itu. Tapi kenapa dia kok keluar begitu lantangnya? Ya saya yakin tujuan dia ini memang sengaja keluar seperti itu, seakan-akan tetap menuntut orang-orang yang membuat peristiwa, intinya yang menembaki anggota keamanan yang mengamankan Rizik Syihab ini. Tujuannya keluar itu hanya untuk menutupi agar dirinya itu tidak dituduh, agar dirinya ini bisa lepas tanggung jawab dari ketika dia itu dikawal oleh mereka yang terbunuh itu. Jadi menunjukkan bahwa dia itu masih punya perhatian dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini kesalahan dia yang fatal. Seharusnya kalau dia itu bijaksana, Rizik Syihab ini bijaksana, itu seharusnya tidak terjadi hal semacam ini. Tidak hanya memperturutkan nafsunya, menyuarakan, mengajak orang untuk berperang tanpa memikirkan resiko bagaimana akibatnya. Ini kan konyol. Kalau orang itu mau berperang dan sebagainya kan harus tahu siapa lawannya, terus berperang kepada siapa. Inilah perlunya seorang pemimpin yang bijaksana, yang bisa mengayomi prajurit-prajuritnya, bisa mengayomi pengawalnya. Itu seharusnya sikap Rizik Syihab. Kalau hanya mengompori tanpa memberikan sebuah arahan yang bijaksana, ini loh sebaiknya yang dilakukan. Jangan anarkis, jangan berbuat frontal dan sebagainya. Kalau diarahkan, saya yakin tidak akan terjadi hal semacam itu. Kenapa kok terjadi hal semacam ini? Ya karena jelas itu ajakannya itu jelas ya ngawur saja, sehingga tetap menimbulkan ketidaksabaran dari aparat keamanan ini. Dari peristiwa ini tentu kita sangat berharap bahwa kehadiran Bapak Jenderal Dudung ini di kabinet Pak Prabowo nanti, ya kita sangat berharap ini akan mengurangi orang-orang yang seperti Rizik Syihab ini ya. Mengurangi orang-orang yang seperti itu, Rizik Syihab, Bahar Smith ya.
seenaknya, lantang, tapi tidak dalam sebuah kebenaran. Lantang hanya untuk apa? Untuk memperturutkan keinginannya, ambisinya, yaitu untuk memperturutkan kebenciannya kepada seseorang, tapi dia dengan memakai label agama. Dia memakai label atas nama kebenaran, atas nama agama. Inilah yang sangat berbahaya. Dia mengajak umat, mengajak jamaahnya dengan atas nama agama, membela agama. Inilah yang sangat berbahaya sekali. Dengan mengatasnamakan agama, tapi yang dimusuhi adalah sesama umat Islam. Inilah yang sangat kita sayangkan. Kenapa orang-orang semacam ini itu masih saja seperti itu, seperti Rizik Syihab ya. Semoga dengan tegasnya Pak Prabowo dan keseriusan beliau dalam membungkam orang-orang yang suka mencaci maki, orang-orang yang suka membuat resah ini, semoga ini memang bisa mengurangi orang-orang seperti Rizik Syihab dan kawan-kawan, dan negara ini akan tentu lebih kondusif, lebih tenang. Kita tetap dalam sebuah pemerintahan, kita memang membutuhkan oposisi, membutuhkan orang-orang yang tentu tidak selalu setuju dengan pemerintahan. Kita memang butuh oposisi sehingga pemerintahan itu seimbang. Tapi yang kita butuhkan itu oposisi atau orang yang berseberangan dengan pemerintahan itu yang dalam bentuk wajar, yang dalam bentuk gentle, yang dalam bentuk sportif, yang dalam bentuk masih dalam koridor memegang prinsip-prinsip kebersamaan, prinsip-prinsip menjaga ketenangan dan ketentraman, kedamaian di masyarakat di bumi Indonesia ini. Tentu yang kita butuhkan itu. Boleh kita memang mengkritik, memang kita perlu ada orang-orang yang selalu mengawasi, mengkritik memang perlu. Tapi jangan sampai over, jangan sampai seperti Rizik Syihab ini. Ini kan sudah over, mengkritik pemerintahan sampai menghina, mencaci maki, personalnya ikut dicaci maki, Jokowi menjadi jokodok dan sebagainya, seperti Bahar Smith itu menganggap Jokowi sebagai seorang banci. Ini kan sudah keterlaluan, sudah kelewatan. Dan tentu dengan kehadiran, dengan sikap keseriusan dari Pak Prabowo ini ya, dengan adanya tokoh-tokoh yang dipanggil dalam kabinetnya ini, semoga ini bisa meredam, membungkam atau mempersempit ruang orang-orang yang suka membuat gaduh, suka mencaci maki seperti Rizik Syihab dan kawan-kawan ya. Semoga kita dalam pemerintahan ini semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang suka mencaci maki, suka mengolok-ngolok pemerintahan ini semakin sempit ruangnya atau semakin terbungkam. Tapi kita tetap butuh seseorang yang berani kritis terhadap pemerintahan kalau memang pemerintahan itu memang melakukan kesalahan. Kalau memang melakukan kesalahan, kalau tidak melakukan kesalahan, apa yang mau dikritik? Jangan mencari-cari kesalahan. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.